Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa qafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, para masyayikh, wabil khusus Ketua Dewan Pembina Majelis Tafsir Al-Quran Ustadz Nur Khalid Saifullah. Semoga beliau selalu diberikan kemudahan di dalam memimpin dan selalu dalam keberkahan Allah. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Formakin wabil khusus Ustadz Sihabuddin Abdul Muiz dan seluruh keluarga besar termasuk hadir bersama kita di sini Bapak Ki Haji Abdurrahim Basir dan semua saja kalau disebut semua satu persatu agak panjang Bapak Ibu ya. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat tidak disebut satu persatu, tapi saya merasa bersyukur sekali bisa sampai di sini. Jadi saya ini cerita sedikit bolehnya Pak Jawa. Jadi saya sebetulnya diundang untuk tanggal 19. Saya tidak bisa hadir. Bukan persiapan pelantikan, yang dilantik orang lain. Jadi saya tidak perlu persiapan pelantikan gitu kan. Cuman saya tidak bisa hadir tanggal 19. Lalu saya kontak dengan Pak Hasan. Pak Hasan Toha, saya insya Allah mau hadir ke Solo tanggal 22. Jadi niat saya ingin menyaur kegagalan hadir itu dengan silaturahmi ke MTA. Silaturahmi ke sini. Sudah tahu dapat kabar, iya Pak siap seminar di MTA Pak. Masya Allah. Jadi dari silaturahmi jadi seminar. Ya sudah alhamdulillah seminar. Saya bayangkan saya mendengarkan, ternyata saya yang bicara. Jadi saya dapat tugas tambahan di sini. Tapi saya bersyukur sekali tadi mendengar ceritanya dari Ustadz Syihab tentang apa yang sudah dikerjakan, luar biasa. Dan Bapak-bapak, Ibu yang hadir di sini, saya ingin sampaikan rasa terima kasih. Kita belajar, saya tadi bilang di dalam sana, ini kalau datang dengan para guru semua di sini, saya ini nguyai banyu segoro, Pak. Saya ini menggarami air laut. Nah, di sini semuanya para guru, para kiai, para alim ulama. Jadi mohon izin saya berbagi beberapa hal yang mudah-mudahan ada kebermanfaatannya. Tapi terus terang saya senang duduk di sini, Pak. Karena Bapak Ibu tidak lihat, di bawah ada alat refleksi kaki, Bapak Ibu. Ini pertama kali saya hadir di satu majelis itu, yang di bawahnya ada yang bisa digerak-gerakkan itu. Jadi ini menjaga biar yang ceramah nggak ngantuk, lihat ini Pak, di sini Pak. Ini pertama kali Pak, dan saya rasa ini bagian dari learning Pak ini, luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan rekomendasi Multaqo yang diselenggarakan Sabtu Ahad kemarin. Saya memperhatikan catatan-catatan ini penting sekali, mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan. Nah, lalu saya melihat profil program Formakin ini. Ini program yang sudah diselenggarakan. Jadi Pak Ustadz Syihab, saya akan coba berbicara di aspek yang belum dibahas di sini. Coba aspek yang belum masuk di sini. Jadi saya akan coba masuk di tempat yang belum di cover. Jadi ketika nanti saya membahas, tidak akan bahas banyak tentang bagaimana tentang tafsir, bagaimana program-program tahfidz, itu semua sudah disiapkan, sudah diselenggarakan. Saya ingin berbagi tentang kalimat penutup atau pembuka yang disampaikan tadi. Bagaimana umat Islam mewarnai dunia.
dan bagaimana umat Islam menjadi berpengaruh di dunia. Kita sering berbicara tentang kontribusi umat Islam pada Indonesia. Menurut saya PR yang lebih besar adalah kontribusi umat Islam pada umat manusia. Dan itu artinya dunia. Dan kita, umat Islam adalah umat pertama yang menggaungkan pesan globalisasi tanpa mengatakannya sebagai globalisasi. Seminar terbesar rutin dikerjakan tahunan, pesertanya lintas bangsa, lintas suku, lintas semuanya. Pertemuan tahunan global diselenggarakan rutin, namanya haji. Dan tidak ada yang mengerjakan itu. Ketika di Mina, malam-malam di Mina, siang-siang di Mina itu forum pertemuan lintas apapun juga yang belum pernah diselenggarakan di dalam kegiatan kemanusiaan agama manapun, suku manapun, bangsa manapun. Dan kita sudah menyelenggarakannya. Jadi ketika bicara tentang gagasan global, dan kalau kita lihat kekuatan globalisasi yang awal adalah kekuatan globalisasi kekuatan Islam. Baik itu yang bergerak ke timur dari Jazirah Arab maupun bergerak ke utara barat. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Nah, tantangan kita sekarang adalah era ke depan. Bagi organisasi-organisasi pendidikan apalagi, organisasi yang sudah berusia panjang, seringkali bercerita masa lalu, Pak. Saya sering kalau ketemu organisasi yang sudah usianya panjang, saya tanya gini, paling gampang lihat kalendernya foto masa lalu atau foto masa depan. Kalau kalendernya isinya foto masa lalu, itu sebenarnya sedang mengenang masa lalu. Tapi kalau fotonya gede dan ke depan, nah ini berbicara masa depan. Organisasi Islam, pendidikan Islam, banyak yang berceritanya kemarin. Apalagi kalau kemarinnya gemilang. Kita tidak membutuhkan kemarin gemilang, kita membutuhkan besoknya gemilang. Dan itu artinya menyiapkan ke masa depan. Pendidikan, tanpa kita mengatakan eksplisit adalah persiapan masa depan. Karena itu pendidikan harus membaca kebutuhan masa depan. Nah ini yang saya mau maksud menambah, mengisi ruang yang tadi belum dibahas dalam soal ini. Di dalam rekomendasi ini, menyangkut 5 hal utama, kalau saya boleh usul menjadi hal penting, adalah peningkatan kompetensi, kapasitas guru-guru kita. Karena ini kuncinya kemajuan. Guru-guru kita, termasuk guru yang menjadi kepala madrasah, guru yang menjadi kepala sekolah. Karena kekuatannya ada di situ. Apabila guru-guru kita tidak ditumbuhkan kemauan dan kemampuan belajarnya, maka lembaga pendidikan itu akan mengalami kemandekan. Di sini berapa banyak yang statusnya ustadz, ustazah? Kalau boleh diacungkan tangan. Semuanya. Oh, ngacung aja malu-malu gitu. Oh, gimana guru kita ngacung malu-malu? Ngacung malu. Ini semuanya ngacung ya. Ini banyak ustadz ustazah di sini. Ya. Kalau mau balik udah jelas semuanya mau balik di sini. Tapi ustadz ustazah, ini sekalian penting sekali dalam soal ini peningkatan kapasitas. Karena dan pertanyaan ini, Yun sewu Bapak Ibu, guru, ustadz bisa nggak diganti teknologi? Oh tenane, bener, bisa nggak diganti teknologi? Nggak bisa, yakin? Bisa? Ada yang bilang bisa, ada yang bilang nggak bisa. Yang benar yang mana ini? Ini pekerjaan saya Pak, jangan digantikan Pak. Maksudnya diganti AI? Mungkin pertanyaannya saya ubah Pak. Kalau pertanyaan saya ubah gini gimana?
Guru macam apa yang bisa digantikan teknologi? Guru macam apa yang tidak bisa digantikan teknologi? Langsung muncul kan? Oh ada ini guru-guru yang bisa digantikan teknologi ini. Betul tidak? Guru macam apa yang bisa digantikan teknologi? Guru yang mengajarnya itu saja. Dah direkam aja. Semester besok diulang rekamannya. Betul tidak? Guru yang mekanistik, guru yang repetitif, guru yang tidak bawa kebaruan, itu mudah sekali diganti teknologi. Tapi guru yang inspiratif, guru yang mencerahkan, guru yang kreatif, guru yang terlibat dengan siswa, tidak ada teknologi apapun yang bisa menggantikannya. Betul tidak? Nah, pertanyaannya, kita masuk yang mana? Ini kita ini masuk yang mana? Masuk yang pertama atau yang kedua? Dan kalau kita ingat dulu, kita menyukai sebuah bidang karena bukunya atau karena gurunya? Itu dia. Hampir selalu karena gurunya. Hampir selalu gurunya. Karena itu perhatian soal ini penting sekali. Bapak Ibu sekalian, selama dulu ikut pendidikan, dari awal sampai akhir, berapa jumlah guru dan dosen? Sebutlah lebih dari 75. Betul tidak? Pertanyaannya, Bapak-Bapak Ibu ingat nggak semua nama gurunya? Ingat nggak semua nama gurunya? Ini guru-guru semua nih di sini. Dari mulai RA sampai Aliyah, ingat nggak nama gurunya? Ada yang ingat, ada yang tidak. Rata-rata, ini saya, rata-rata kalau tidak pakai tulisan langsung sebutkan maksimal 5. Umumnya. Ada yang bisa jawab 20 tapi asal nama itu. Rata-rata 3 sampai 5 yang langsung keluar namanya. Pertanyaan kedua. Guru macam apa yang diingat? Guru yang gimana yang diingat? Hah? 2. Guru yang menyenangkan dan guru yang menyebalkan. Betul tidak? Pertanyaannya. Kita termasuk guru yang akan diingat atau akan dilupakan? Nih, kita di sini nih, yang diingat atau dilupakan coba? Diingat. Kalau diingat karena yang mana? Yang menyenangkan atau yang menyebalkan? Ini pertanyaan sederhana. Tapi ini menentukan kualitas pendidikan. Semakin banyak guru diingat, berarti semakin baik kualitas pada saat kita belajar dulu. Semakin banyak guru yang menginspirasi, maka semakin banyak guru yang menempel di benak kita. Ini problem utama kita. Karena itulah saya usul ada keseriusan di dalam mengembangkan kemampuan kapasitas guru di dalam proses mendidiknya. Mengubah kurikulum itu baik-baik saja. Tapi mengubah yang menjalankan kurikulum itu jauh lebih penting. Oh, tepuk tangan nanggung, Mas. Tepuk tangan langsung, Mas. Sama kalau dukungan jangan telat, Ustaz, siap. Tadi mau dukung harusnya kemarin, Wah. Ya itu saya marah kalah ya gue gitu ya. Dukungan telat gitu. Dukung ya saat durungnya pemilu tuh ya. Pemilu wis rampung ya wis repot ya. Nah, sampai di mana kita tadi itu ya? Guru. Jadi, guru mana tadi? Kurikulum. Kita memanah. Misalnya. Mengganti busurnya baik-baik saja. Mengganti anak panahnya baik-baik saja. Tapi selama pemanahnya tidak mengalami peningkatan kemampuan memanah, kita selalu meleset dalam memanahnya. Ganti kurikulum, ganti material itu seperti ganti busur dan ganti anak panah. Ini yang pegang panahnya nggak pernah ditingkatkan. Maka selalu kita akan mengalami problem. Jadi saya usul agak serius. Pendidikan Islam
di segala jenjang harus mengalami pengembangan kemampuan guru yang amat serius. Ini salah satu PR terbesar kita. Dan kalau itu dikerjakan, sekalian, nanti insya Allah terjadi perubahan yang luar biasa. Ini terkait dengan rekomendasi. Kemudian terkait dengan anak-anak kita. Kami melihat anak-anak kita ini, tadi saya cerita juga di ONS sekalian. Anak kita ini anak abad 21. Betul ya? Mereka natif di bidang digital. Anak abad 21. Gurunya abad berapa? Gurunya abad berapa? 20 gurunya. Kita ini orang-orang abad 20 semua. Sekolahnya abad 19. Bapak-bapak, ibu, ambil foto kelas-kelas tahun 1800, bandingkan dengan sekarang. Masih sama. Masih sama. Ini saya usul, ada keseriusan di dalam mengintegrasikan 3 abad di dalam satu ruangan ini. 3 abad satu ruangan ini. Anaknya abad 21, gurunya abad 20, ruang kelasnya abad 19. Bapak Ibu sekalian, saya beberapa kali mendatangi tempat-tempat di mana tidak ada lagi pembagian kelas yang seperti itu. Di mana anak-anak itu belajar, ini kejadian betul, Ustaz Siap, ruangannya kira-kira sebesar ini, itu seluruh peralatan di tengah, di sana kelas 2, di sana kelas 3, di sini kelas 5, kelas 6 itu sendiri-sendiri. Lalu kemudian besoknya berubah lagi posisinya, seluruh kebutuhan di tengah, dan semuanya ruang kelasnya tidak ruang kelas yang berhadapan, klasikal, tapi berkelompok. Sekarang banyak sekali. Maksud saya adalah bukan satu rumus untuk semua urusan, tapi kita harus membuka perspektif baru tentang bagaimana pengelolaan kelas abad 21. Ini penting sekali kalau boleh saya usul. Lalu terkait dengan siswa. Ke depan, Bapak sekalian, kami melihat ada 3 unsur dasar dan 2 unsur pendukung yang dibutuhkan. 3 unsur dasar ini pertama adalah mengenai akhlak, karakter. Ini sudah jadi perhatian kita. Tapi saya selalu garis bawahi, karakter itu 2. Karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral ini apa? Rendah hati, tawadu, soleh, beriman, bertakwa, sopan, itu karakter moral. Karakter kinerja, rajin, tuntas, ulet, tangguh, tidak mudah menyerah, berani ambil keputusan, itu karakter kinerja. Nah, kita harus menumbuhkan karakter ini dua-duanya. Dan izinkan kami menegaskan, sering-seringlah menggunakan istilah menumbuhkan karakter, bukan menanamkan karakter. Karena karakter itu ditumbuhkan, bukan ditanamkan. Tumbuhkan, karakter ditumbuhkan. Nah, dengan itu ditumbuhkan keduanya, insya Allah ini akan punya pondasi yang kuat. Karena kita ingin dua-duanya. Saya beri contoh, ingin tidak anaknya itu jujur, rendah hati, tapi malas. Mau enggak itu? Nggak mau. Atau kerja keras, tangguh, tapi culas. Nggak mau. Kita mau dua-duanya tuh. Nah, jangan sampai perhatian pada akhlak pendidikan karakter itu hanya moral saja, tapi kinerja tidak dapat perhatian. 2 itu. Lalu, itu pertama soal akhlak karakter. Yang kedua, soal kompetensi. Kompetensi ini, atau keduanya soal literasi dulu. Literasi ini sudah melampaui sekarang. Bapak Ibu sekalian, kajian soal literasi sangat luas sekali. Ini usul dapat perhatian serius. Literasi apa? Literasi informasi, literasi media, literasi teknologi, literasi keuangan, literasi kewarganegaraan,
literasi itu unsurnya sekarang banyak sekali. Kalau dulu literasi itu calistung, sekarang sudah lewat literasi itu. Literasi ini memperluas wawasan. Ini mendasar sekali kemampuan literasi. Jadi satu tadi adalah karakter atau akhlak, yang kedua adalah literasi, dan literasinya ada beberapa. Lalu yang ketiga kompetensi atau skill. Nah ini ada 4. Satu adalah kreativitas, 2 kemampuan berpikir kritis, 3 kemampuan untuk komunikasi, dan keempat kemampuan untuk kolaborasi. Kemampuan kreativitas, kemampuan berpikir kritis. Nah, ini mohon izin lemahnya kita di sini. Ini yang membuat kita sering lemah di sini. Kita menguji anak-anak kita bukan seberapa kritis dia, bukan seberapa kreatif dia, tapi seberapa imitatif dia. Apa sih? Kok istilahnya seberapa imitatif? Nih, dikasih buku, Anda pelajari, nanti bulan depan diuji. Pertanyaannya adalah tentang isi buku ini. Yang jawabannya paling sama dengan isi bukunya, itu yang nilainya paling tinggi. Jadi kita ngajarin apa? Imitatif. Kasih buku, coba kritisi buku ini. Apa kurangnya buku ini? Apa kritiknya pada buku ini? Nah, itu baru ngajari berpikir kritis. Tapi kalau kita selama ini masih menguji itu nanti saya tes. Yang nilainya tinggi yang paling sama, nah berarti belajar imitasi. Nah ini tidak bisa. Nah kita harus ubah itu. Kita harus ubah sehingga kemampuan kritis muncul, kemampuan kreatif muncul, kemampuan imajinasi muncul. Disinilah yang disebut sebagai abad 21 yang dibutuhkan. Nah, kita punya pondasinya, sudah nih pondasinya disiapkan di MTA ini dan di mungkin madrasah yang ibu bapak kelola. Tapi pertanyaannya, sudah dimunculkan kemampuan kritis, kreatif? Belum. Kalau belum, ini harus dikerjakan. Mau menang di masa depan, maka kuasai yang 4 ini. Insya Allah akan bisa menang di masa depan. Insya Allah menang di masa depan. Karena apa? Karena Bapak Ibu, anak-anak kita akan berkompetisinya di level dunia. Dan level dunia itu yang dimunculkan itu. Kalau kita tidak membekali anak-anak kita dengan kemampuan kolaborasi, nanti masalah. Ini Bapak sekalian salah satu kelemahan kita di bangsa Indonesia. Kemampuan kolaborasi. Saya beri ilustrasi Bapak sekalian. Olimpiade kemarin kita menang, dapat medali. Medalinya apa aja? Panjat tebing, angkat besi, makan kerupuk, ya, 17-an makan kerupuk Pak. Badminton. Itu individu atau kelompok? Individu. Semua keberhasilan kita di tingkat internasional hampir selalu bukan berkelompok. Bukan berkelompok. Anak-anak kita ikut Olimpiade Sains pada menang. MTQ internasional menang. Betul tidak? Tapi semuanya individu. Kenapa? Karena kemampuan kerja kelompok kita tidak ditumbuhkan dengan sehat. Dan dari kecil. Karena itu sekolah-sekolah kita harus serius menumbuhkan kemampuan kerjasama. Dan kalau kerjasamanya baik, insya Allah juga kalau organisasi nggak ada tandingan nanti. Sekarang kalau ada ormas, nanti ada ormas tandingannya. Ada partai-partai tandingannya. Kenapa? Kemampuan kolaborasi. Ini yang dibutuhkan dari awal. Dan tidak mungkin kita kerjakan segalanya tanpa berjamaah. Nah mungkin. Ini diajarkan ya. Berjamaah di situ. Jadi sekalian yang kami hormati, 4 ini kritis, kreatif, kolaborasi dan komunikatif ini diperlukan sekali. Lalu itu ketiga ya.
Tadi akhlak yang pertama, kedua literasi, tiga kompetensi. Yang keempat adalah tentang kepemimpinan. Pengembangan kepemimpinan. Yang ini mendasar sekali untuk dikerjakan. Dan saya sering ingatkan pelatihan-pelatihan kepemimpinan itu sering melupakan prinsip dasar. Seseorang disebut pemimpin syaratnya apa Bapak Ibu? Syaratnya disebut pemimpin jika apa? Bijak. Oke, apalagi? Adil, apalagi? Jujur ya? Tanggung jawab. Amanah. Syarat itu betul, tapi itu syarat pemimpin yang baik. Kalau syarat pemimpin itu lebih sederhana. Ada makmum, itu aja. Lah iya toh. Panjenengan berdiri di sajadah, di mihrab ini. Oke, tempatnya imam, sholat sendirian. Imam itu. Boleh nggak disebut imam? Nah, jenengan disebut imam jika apa? Nah, itu dia. Jika ada makmum. Kalau tidak ada yang menjadi makmum, nggak ada itu namanya imam. Nah, hampir semua pendidikan kepemimpinan kita tidak menekankan soal makmum, tapi menekankan soal karakter pemimpin yang baik. Saya tanya nih, ketua preman di terminal itu pemimpin bukan? Pemimpin. Baik apa tidak? Tidak, tapi pemimpin bukan? Pemimpin. Nah, kita harus menunjuk. Kenapa? Yang membuat seringkali antara pemimpin yang dipimpin itu tidak nyambung, karena kita membesarkan pemimpin, melupakan yang dipimpin. Dan setiap kali kita bicara kepemimpinan, seakan-akan ini tentang satu orang. Ini adalah tentang satu kelompok jamaah. Selama tidak ada makmumnya, ya Anda bukan imam. Sederhana sekali. Jadi walaupun punya jabatan, kalau tidak ada yang ikut, Anda bukan pemimpin. Dan kalau ada orang lepas jabatan lalu nggak diikuti, bukan pemimpin. Pemimpin itu bila dia diikuti secara suka. Nah, ini konsep kepemimpinan yang perlu ditumbuhkan secara serius. Itu yang keempat. Yang kelima, pemahaman tentang kalau kami istilahkan global. Jadi pemahaman global ini penting sekali ditumbuhkan. Kami usul semua ruang-ruang kelas itu memasang peta. Peta apa? Peta dunia. Bukan hanya peta Indonesia. Supaya sadar jarak Aceh ke India lebih dekat daripada Aceh ke Papua. Dari Jakarta ke Singapura lebih dekat daripada Jakarta ke Medan. Solo Medan itu lebih jauh daripada Solo Singapura. Tapi kalau kita tidak punya gambaran dunia itu, lalu apa? Kenapa anak-anak kita penting? Supaya pengetahuan dia tentang dunia membuat dia punya kesadaran dia 3 warga. Saya warga Solo, saya warga Indonesia, dan saya warga dunia. Nah, itu harus ditumbuhkan. Dan nanti dia lihat bentangan umat Islam itu dari mana. Bentangan umat Islam itu dari mana bentangannya? Dari Maroko sampai Merauke, gitu kira-kira. Itu bentangan itu. Negara-negara negara berpenduduk mayoritas Islam itu bentangannya di situ tuh. Itu tidak bisa tanpa ada visual yang terus-menerus di depannya. Kesadaran global ini diturunkan kemudian dalam bentuk kemampuan bahasa. Dan tadi sudah disebutkan di sini. Kemampuan bahasa di dalam poin nomor 1, penguatan bahasa Arab. Saya usul anak-anak kita tambahkan bahasa internasional, bukan bahasa asing. Apa bedanya bahasa asing dengan bahasa internasional? Bahasa asing itu bahasa yang bukan bahasa kita, itu bahasa asing. Kalau bahasa internasional, bahasa yang digunakan percakapan antar bangsa.
Nah, gunakan bahasa internasional sehingga wawasannya global diturunkan dalam bentuk bahasa, dan ini juga artinya mereka melihat di mana mereka memiliki mimpi tentang perannya. Jadi kalau tadi kita berbicara tentang peringatan Hari Santri, bagaimana santri mewarnai dunia, maka dia harus membayangkan lebarnya dunia, ruang berkiprahnya sebesar apa. Tapi kalau di kelas-kelas kita gambarnya hanya Indonesia, maka mereka juga membayangkan ruang kiprahnya hanya seluas Indonesia. Ini 5 butir yang menurut hemat kami perlu jadi perhatian. Keempat, kepemimpinan, dan kelima adalah pemahaman global yang ditumbuhkan di anak-anak kita. Nah, pertanyaannya, siapa yang harus memulai 5 hal ini? Mulai dari muridnya atau mulai dari gurunya? Mulai gurunya. Selama gurunya belum memulai ini, sulit muridnya untuk mulai. Dan yang guru di sini insya Allah guru yang diingat sama murid-muridnya nanti. Ya, ini diingat. Karena kita sering mengalami, sekalian, kita ingin agar anak-anak kita tumbuh, tapi kitanya sebagai pendidik tidak secara serius menumbuhkan diri kita sendiri. Jadi istilah kami dulu pembelajar, guru pembelajar. Selama kita mau jadi pembelajar, maka kita akan bisa menumbuhkan itu semua. Jadi para masyayikh yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan untuk bisa berbagi sedikit. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan titip salam pada keluarga, pada kolega, dan sampaikan kepada semua bahwa anak kita yang kita harapkan memenangkan masa depan, maka dia harus mempersiapkan diri dengan kompetensi masa depan. Jangan sampai anak kita di kemudian hari menengok kepada kita dan berkata, kenapa dulu kami tidak diajarkan ini? Kenapa dulu kami tidak dibekali itu? Ketika kita tidak menyiapkan hari ini dengan baik. Nah, jangan lupa sekalian, kita kadang-kadang puas dengan ukuran masa lalu untuk mengukur kinerja pendidikan hari ini. Karena dulu saya dididik A, maka saya ingin melihat anak saya sekarang dididik A. Padahal sekarang harusnya A dan B dan C dan D. Penambahan itu jelas terlihat. Dan kita yakin dengan keterbukaan yang dimiliki sekarang ini, insya Allah dengan program-program seperti ini kita akan bisa menjangkau masa depan yang lebih baik. Dan tadi ada satu hal barangkali saya ingin tambahan dikit, jejaring internasional. Anak-anak kita ini, Bapak Ibu juga tolong semua punya HP toh? Punya HP? Punya sosial media di HP? Punya. Kalau yang gini ini biasanya Facebook ya? Oh, Instagram. Instagram, Facebook, sosial. Pertanyaannya, temennya siapa di sini? Siap. Terima kasih. Nanti tolong mention ya. Ikutin ya. Nah, alat ini adalah alat yang sangat modern. Tapi banyak di antara kita yang teman di dalam digitalnya adalah teman masa lalunya. Teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah. Betul tidak? Betul kan? Berarti alat modern ini dipakai untuk merawat hubungan tradisional masa lalu. Pertanyaannya, kenapa ini tidak dipakai untuk berteman dengan masa depan? Artinya apa? Sudahkah berteman dengan para dosen, para guru di berbagai negara lain? Pakai alat ini bisa loh.
Kendalanya bahasa. Ada penerjemah sekarang di sini. Anda bisa nulis, diterjemahkan, taruh di posting. Betul tidak, saudara? Jadi, kalau gurunya, dosennya menggunakan alat ini untuk tersambung dengan pusat-pusat penelitian dunia, dengan ilmuwan-ilmuwan dunia, ulama-ulama dunia, tersambungkan di sini, maka anak-anak kita juga akan begitu. Jadi alat ini membukakan pintu-pintu tanpa paspor. Tidak perlu pergi, tapi dengan alat ini. Dan saya sudah berkali-kali bertemu dengan anak-anak muda yang memiliki jaringan luas hanya mendasarkan kepada HP. Bahkan sebagian belum pernah ke airport, tapi memiliki jaringan yang amat luas. Jadi ketika bicara tentang memperluas jejaring internasional, Ustaz Syihab, ini anak-anak kita gunakan alat ini. Saya memang menganjurkan anak-anak untuk punya paspor. Karena punya paspor itu membuat mereka punya kesadaran ini adalah alat untuk masuk ke internasional. Punya paspor. Soal perginya kapan soal lain nanti. Tapi yang penting punya paspor. Karena punya paspor itu sendiri memberikan perasaan saya warga dunia. Berangkatnya kapan urusan lain. Dan sebetulnya berangkat ke Malaysia saja dia sudah pergi ke internasional. Itu pengalaman-pengalaman seperti itu luar biasa. Tapi alat ini, alat menyambungkan ke internasional. Ini yang harus kita gunakan. Jangan sampai kita komunikasi sama teman masa lalu terus. Tidak mengantarkan kita ke masa depan, Bapak Ibu. Tapi mengantarkan kita pada nostalgia. Nah, kita lagi butuhnya masa depan. Karena itu alat ini dipakai untuk membangun masa depan. Dan anak-anak muda kita kalau dirangsang insya Allah akan bisa. Demikian sekalian, kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah, fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada Mas Alif dan timnya Pak Anies. 1-2 pertanyaan ya, nggak apa-apa ya. Ini banyak yang mau nanya soalnya. 1, 2, 3 angkat tangan. Oke, 1, 2. Cukup ya? Monggo, silakan. Ya. Yang ibu-ibu juga boleh kalau ada yang mau tanya. Ya, ibu-ibu, 1 biar Bu. ada pemerataan. Ya, itu yang angkat tangan ya, sudah ya. Oke. Ya, langsung antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa. Saya berasal dari Pondok Pesantren An-Najiyah dari Sumawono, Semarang. Saya mengetahui ada seminar di sosial media, maka saya langsung meluncur ke MTA. Alhamdulillah. Pak Anies yang kami hormati dan yang kami cintai karena Allah, izinkan kami bertanya dari pemaparan semua yang disampaikan, dari akhlak dan lain sebagainya, untuk menembus ke anak-anak, anak muda khususnya, itu dengan cara cepat supaya cepat masuk dari akhlak, kritis, kreatif, kolaborasi, dan lain sebagainya. Itu dengan cara jitu apa? Itu saja yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mustafa, jenengan dari mana tadi? Semarang. Sebagai apa, pengajar? Di mana? Pondok Pesantren An-Najiyah, Desa Kemuning, Kecamatan Sumawono, Kabupaten Semarang. Siap, makasih. Oh, langsung ketiga-tiganya sekalian. Oh ya. Silakan yang kedua. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan tapi mohon maaf di luar materi Pak Anies. Yang pertama, apa aktivitas Bapak sekarang dan rencana ke depan supaya bisa menjadi pemimpin Indonesia? Amin. Ya. Yang kedua, bagaimana
tips Bapak Legowo menerima takdir tidak jadi presiden dan di PHP-in calon gubernur Bapak? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Rifai Al-Haq dari Solo Bapak. Baik, baik. Padahal sudah ada catatan kaki dari MTA, jangan nyenggol-nyenggol ke sana. Gitu ya. Nggak apa-apa insya Allah Ustaz ya. Oke. Monggo Ibu, kami persilahkan tadi. Ada yang angkat tangan, silakan. Ya. Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Dwi Ardiana, biasa dipanggil Galuh. Ini alhamdulillah akhirnya bisa ketemu Pak Anies setelah sekian lama saya hanya melihat di sosmed Bapak. Saya pengikut setia Bapak, Pak, dari Instagram. Jadi gini Pak Anies, dari beberapa penjelasan jenengan yang terkait 3 unsur dasar dan 3 unsur pendukung, yang terutama di bagian akhlak, kedua literasi, yang ketiga kompetensi dan kemampuan kolaborasi, selanjutnya kepemimpinan, dan yang terakhir jaringan internasional. Saya ingin menanyakan terkait titik di kepemimpinan ini Pak Anies. Jujur, saya sendiri masih dalam tahap belajar mengenai kepemimpinan, apalagi untuk mengelola suatu kelas. Nah, karena saya sendiri juga masih belajar dan juga kadang masih kagok dengan adanya kepemimpinan itu sendiri. Yang saya ingin tanyakan Pak Anies lebih ke nasihat jenengan mawon terkait tips dan triknya agar seorang guru bisa mengelola kelas dan juga memimpin jalannya suatu pembelajaran kepada anak-anaknya, supaya anak-anak siswa-siswanya atau mungkin santri-santrinya yang ada di pondok pesantren itu bisa mengikuti pembelajaran dari asatid atau asatidzah dengan baik. Itu saja dari saya Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Cukup ya? Ada lagi? Udah. Cukup. Nih, cukup. Bisa Pak Anies? Ya, boleh. Satu terakhir ya. Oke. Ya, Prof. Junaidi. Rektor Uniba. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Anies Baswedan, apa yang panjenengan jelaskan itu luar biasa. Berarti punya visioner ke depan buat anak-anak bangsa Indonesia. Tidak hanya Indonesia, tapi mendunia. Meskipun mendunia, berakhlakul karimah, hatinya tetap Al-Quran, punya akidah yang jelas. Pertanyaan saya Pak, karena ini baru diangkat Presiden, Pak Prabowo dan menteri-menterinya, Bapak kira-kira punya kompetensi apa atau kapasitas bagaimana sehingga apa yang Bapak sampaikan itu benar-benar masuk pada para menteri-menteri kita Indonesia, terutama Pak Presiden Prabowo. Dan lebih khusus Pak, itu adalah dunia pendidikan kita sangat rapuh. Ada satu atensi bahwa pendidikan agama akan dihilangkan dan akan dijadikan sebagai pendidikan karakter saja. Bagaimana konsep Bapak, partisipasi Bapak, mumpung Bapak itu ada yang dekat ke Jakarta, kami tidak bisa apa-apa. Mohon sampaikan Pak pengertiannya. Matur suwun, nama saya Amir Junaidi. Pak Amir Junaidi. Profesor Amir Junaidi, Rektor Uniba. Ya. Matur nuwun Pak Amir. Pak Rektor, matur nuwun. Saya juga dulu pernah tugas seperti Bapak, Pak.
di kampus, Pak. Begini, ini dua pertanyaan semi politis. Dua pertanyaan edukasional. Saya mulai dengan yang pendidikan dulu. Pak Mustafa, bagaimana cara supaya anak kita ini nyambung ya dengan, kan generasinya beda. Lalu Bu Galuh juga seperti itu, sulit nih kadang-kadang mengolah anak-anak kita. Pak, memimpin adalah mendidik dan mendidik adalah memimpin. Setiap pendidik adalah pemimpin. Ya. Dan setiap pemimpin adalah pendidik. Jadi kalau jadi pemimpin, dia sebetulnya adalah juga pendidik. Dia mendidik lewat pemimpin. Jadi kalau ada pemimpin menjauhi nepotisme, maka dia mendidik negerinya untuk jauh dari nepotisme. Okay? Tapi kalau ada pemimpin menjalankan nepotisme, maka dia mendidik negerinya untuk nepotisme. Karena memimpin adalah mendidik. Dan pemimpin, karena itulah Bu Galuh, Pak Mustafa, panjenengan itu jangan semata-mata menempatkan saya ini guru. Bukan. Saya ini ustadz, saya ini ustazah. Bukan. Saya ini pemimpin. Pemimpin di dalam kelas. Sehingga harus bisa membuat anak-anak kita mau ikut dengan apa yang dikatakan oleh pemimpin. Nah ini banyak sekali materi-materinya. Jadi saya ini pernah bilang kalau jadi guru ibtidaiyah, jadi guru SD, itu paling menantang dibanding yang lain. Guru TK juga begitu. Kenapa? Karena SD kelas bawah sama TK itu anaknya polos-polos semuanya. Jujur. Kalau panjenengan membosankan, ditinggalkan. Ya. Kalau seperti begini itu kan, Bapak Ibu sudah dewasa. Walaupun saya membosankan, semua sakit, kalau Jakarta, wis teko kene, ya toh? Has dirungokke, ya toh? Ini kesian nih, udah jauh-jauh dari Jakarta, ya udah kita dengerin gitu. Tapi kalau anak-anak, kalau di ruangan ini si anak SD ini semua ruangan ini, SD kelas 1, kelas 2, lalu yang bicara tidak menarik, apa yang terjadi? Ditinggalkan. Bubar. Betul tidak? Nah inilah sebabnya kenapa kita harus bicara ini. Kalau nyusun kurikulum, kalau nyusun materi pendidikan, tanya ahli, tanya sama praktisi. Ada satu kelompok yang tidak pernah ditanyai. Namanya siapa? Siswa itu sendiri. Siswa itu tidak pernah ditanyain mau apa. Jadi usul saya, Pak Mustafa, Bu Galuh, tanya sama anaknya. Kamu pengennya apa? Guru tidak pernah, jarang sekali guru datang tuh tanya ke ruang kelas. Nak, kalian pengennya saya ngajar gimana nih? Tahu-tahu denger tuh masukan. Ini saya pengen ngajar, baiknya menurut Anda, menurut anak-anak, pengennya saya ngajar ini seperti apa? Mereka akan ngomong. Dan mereka itu bukan tidak tahu. Saya pernah tugas jadi Mendikbud. Tahu-tahu datang proposal dari sebuah SMA, cara mereformasi kurikulum pendidikan. Anak SMA loh, nekat betul. Jadi saya lihat anak ini, saya datangin ke sekolahnya. Tempatnya di Rempoa, di Jakarta Selatan. Saya datangin ke sekolah itu, terus sekolahnya juga kaget waktu saya datang. Saya minta anak itu presentasi. Dan ketika presentasi itu saya bengong betul melihat ya. Mereka itu tahu persis, Pak, jam pelajaran sekarang ini Pak, membuat kita itu masuk saja sudah nggak berminat Pak. Betul, masuk ke sekolah berat hati, pulang senang hati katanya. Wah ya kita pikir masalah ini Pak. Kita ini kan kepengen anak itu masuk sekolah senang hati, pulang berat hati. Ini terbalik. Anak-anak itu tahu apa yang harus dikerjakan. Nah kita yang sering menyebut sebagai pemerhati pendidikan, pakar pendidikan, guru, ada satu kelompok yang tidak pernah ditanyai, namanya siswa. Jadi Bapak tanyai. Jadi Pak Mustafa, Bu Galuh, tanya sama siswa itu. Tanya apa yang mereka harapkan. Terus mereka akan cerita cara komunikasi yang lebih baik bagaimana. Dan kalau saya boleh usul, Bapak dan Ibu akan dianggap, kalau saya tambahin kriteria, guru yang baik bila muridnya merasa Bapak Ibu sebagai temannya. Sebagai temannya. Selama itu bisa jadi teman, nah itu baru Bapak Ibu top.
Dan kalau bisa membuat suasana itu baik, Bapak Ibu akan bisa membawa mereka pada perubahan. Gitu ya. Yang kedua, Pak Rifai, apa rencana berikutnya? Atau apa rencana Bapak sekarang? Rencana Bapak saya sekarang menyelesaikan ceramah di MTA. Itu rencana sekarang ini. Ini yang paling awal nih, harus beres nih. Mana Pak Rifai tadi, Pak Rifai? Mana? Oh, ini Pak Rifai. Ini, ya. Jadi kita begini, sekalian. Dalam perjuangan perubahan kemarin kita tahulah apa yang terjadi pada peristiwa kemarin. Itu harus dikoreksi. Dan kita harus berjuang. Jangan sampai peristiwa-peristiwa keanehan pemilu itu berulang lagi. Karena kalau pemilu itu berulang lagi, kejadian-kejadian itu maka rusak negeri ini. Rusak negeri ini. Saya tadi di UNS saya sampaikan ada 3 ciri kalau kita mau matikan demokrasi. 3 ciri. 1, wasitnya dikendalikan. 2, lawannya disingkirkan. 3, aturannya diubah. Kalau 3 itu ada maka demokrasi akan mati. Lah mau pertandingan kok disingkirkan dulu sebelum bertanding. Itu nomor 2 tuh. Nomor 1 adalah wasit dikendalikan. Ini tidak boleh terjadi. Jadi saya merasa kita berjuang terus, Pak. Allah belum takdirkan untuk kemarin kita diantarkan pada keberhasilan, tapi bukan berarti kita berhenti untuk berjuang. Dan ini juga masalah legowo, kita harus ikhlas saja Pak jalan ini nih. Kami menjalani sebagai sebuah ikhtiar untuk melakukan perubahan. Kami kemarin sampaikan, bila kemenangan itu diantarkan kepada kita, maka memang Allah berikan kita kesempatan. Tapi bila tidak diantarkan kemenangan itu, maka Allah sedang melindungi kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi bila kita memaksakan. Nah, jadi saya menjalani itu, dan soal partai, ini partai itu bukan PHP Pak sebetulnya. PHP itu apa sih tadi kepanjangannya Pak? Pemberi harapan, bukan. Jadi sebenarnya bukan PHP. Kalau PHP itu keputusannya ada di partai. Yang terjadi adalah semua dalam tekanan. Dan dalam tekanan inilah yang tidak sehat. Ini yang harus kita hindari. Jadi, saya usul pada anak-anak kita ditumbuhkan juga, jangan ditumbuhkan takut dengan wilayah politik. Dulu Pak Rektor, saya di kampus, Pak Rektor sering tanya sama mahasiswa, nanti kalau sudah lulus mau apa? Pernah saya ketemu banyak mahasiswa yang bilang kalau lulus saya mau bisnis Pak. Terus saya tanya, kenapa nggak ingat politik gitu? Oh saya nggak minat Pak politik. Kenapa nggak minat politik? Karena politik itu kotor Pak. Jadi pertanyaan saya, kalau bisnis bersih ya? Iya, kotor dan bersih itu bukan sektor. Kotor dan bersih itu cara menjalankan dalam tiap sektor. Dan itu yang harus dikembalikan. Jadi kita membutuhkan lebih banyak lagi anak-anak kita nanti berada di wilayah ini. Jadi kita berjuang terus Pak, insya Allah ke depan akan bikin organisasi, perhimpunan supaya kita bisa mengerjakan banyak hal bersama-sama untuk perubahan Indonesia kita. Ya, insya Allah. Pak Amir, tadi bagaimana gagasan-gagasan ini bisa masuk ke pemerintahan? Ya, pemerintahan yang sekarang. Ya, mudah-mudahan nanti diberikan kelonggaran hati Pak mereka. Untuk kalau bicara gagasannya, sebenarnya banyak gagasan di sini yang bisa disampaikan. Hanya membutuhkan keterbukaan politik untuk itu. Tapi begini Pak, diadopsi atau pemerintah apa tidak soal lain. Yang penting sekarang kita di sini, mari kita sama-sama persiapkan anak-anak kita untuk bisa memenangkan pertandingan ke depan. Jadi tadi Ustadz Syihab sudah menggarisbawahi, yuk kita siapkan sama-sama. Bapak sekalian, perjuangan ini akan perlu waktu. Di dunia ini ada pertemuan ekonomi namanya World Economic Forum, WEF. World Economic Forum. World Economic Forum itu dilakukan setiap bulan Januari. Lokasinya di Davos.
Di situ berkumpul pimpinan-pimpinan dari seluruh dunia dan berkumpul juga pimpinan politik, pimpinan usaha. Namanya World Economic Forum setiap bulan Januari. Namanya Davos. Ada juga namanya World Education Forum. Ketemunya tiap apa? Ada yang tahu? Tiap bulan Februari. Bapak Ibu, pertemuannya tiap 15 tahun sekali. Oke, tuh diingat-ingat. Kalau pertemuan ekonomi itu setiap tahun sekali, kalau pertemuan dunia untuk pendidikan setiap 15 tahun. Kenapa? Karena kalau keputusan ekonomi disepakati tahun ini trennya akan begini, maka semua bisa melakukan. Kebijakan fiskal dibuat, kebijakan moneter dibuat, perusahaan membuat, semua bisa mengerjakan. Tahun depan langsung ketemu lagi. Tapi kalau pendidikan tidak bisa. Pendidikan itu 2015 itu World Education Forum. Sebelumnya tahun 2000, sebelumnya tahun 85, sebelumnya tahun 70. Jadi 70, 85, 2000, 2015. Nanti baru ketemu lagi tahun 2030. Itu pertemuan. Nah ini yang dimaksud dengan tadi saya katakan, kalau kita ini menyepakati langkah-langkah yang dikerjakan tadi, maka perlu waktu yang panjang untuk menjadikan ini kenyataan. Dan di tengah proses itu jangan digonta-ganti. Karena itu saya sering heran kalau ada yang hobi gonta-ganti kurikulum. Karena kalau kurikulum digonta-ganti itu nggak sampai ke tujuan. Mengubahnya perlu waktu. Bapak Ibu, negara seperti Singapura mengganti kurikulum, proses persiapannya 4 tahun, penyusunannya 2 tahun, implementasinya 6 tahun, baru selesai. 4 tahun persiapan, 2 tahun penyusunan, 6 tahun dan ketika implementasi SD nggak langsung kelas 2, kelas 3, dimulai dengan SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 masih pakai kurikulum lama. Baru setelah 6 tahun seluruh SD itu pakai kurikulum baru. Tidak main-main. Nah tapi kita itu kepengennya kalau mengerjakan sesuatu selesainya hari ini juga tidak bisa. Nah jadi saya usul dikerjakan pemerintah baik Pak Amir. Tapi insya Allah kalau ini dikerjakan sama-sama lewat forum Mahid dan Madaris Quran ini, insya Allah nanti jangkauannya akan tidak kalah luasnya dengan yang dikerjakan oleh pemerintah. Jadi lewat Formakim, pesantren-pesantren kita, madrasah-madrasah kita, sekolah-sekolah kita, yuk kita kerjakan saja. Jangan bergantung semata-mata oleh pemerintah. Nah dengan begitu nanti, apalagi ini di Solo. Solo ini kan sejarah perjuangan kita itu luar biasa di sini. Betul tidak Pak? Tadi saya baca ada Syarikat Dagang Santri. Ini Syarikat Dagang Islam ya di sini. Syarikat Islam Perjuangan ya di sini. Jadi ini adalah kota yang bisa menelurkan, bisa melahirkan pikiran melampaui zaman. Insya Allah dengan apa yang dikerjakan di sini, kita akan bisa melampaui itu semua. Nanti MTA ini mudah-mudahan menjadi rujukan bagi semuanya. Dan MTA ini menggerakkan bagi semuanya. Mungkin itu ya, mudah-mudahan sudah menjawab semua pertanyaan, semua komentar, dan saling mendoakan. Tadi disampaikan juga oleh Ustadz Syihab maupun Ustadz Khalid, ini adalah perjumpaan pertama di MTA, tapi kita sama-sama berdoa, insya Allah ini bukan perjumpaan yang terakhir. Insya Allah nanti kita bisa terus melanjutkan silaturahmi di waktu yang akan datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.